Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama saya Andreas Dekememan. Saya mengambil jurusan Teknik Informatika dengan NIM 2320 1030. Nah, teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS saya dengan mata kuliah framework, dan di sini saya mengambil tugas membuat suatu aplikasi yaitu dengan judul sistem manajemen peserta webinar. Jadi saya mengambil judulnya, aplikasi ini saya buat dengan judul sistem manajemen peserta webinar. Nah, teman-teman, di sini sebelum saya melanjutkan ke program pembuatannya, saya terlebih dahulu menjelaskan secara singkat mengenai aplikasi tersebut. Nah, di sini untuk latar belakang proyek yang saya buat, aplikasi ini dibuat untuk mengelola data peserta webinar seperti menambah peserta, mengedit peserta, menghapus peserta, dan menampilkan tabel peserta webinar yang dipilih, dan juga menampilkan daftar webinar yang tersedia. Nah, tujuan utama di sini mempermudah admin dalam mengelola registrasi peserta, dan yang kedua menghubungkan data peserta dengan webinar tertentu melalui relasi database. Nah, untuk teknologi yang saya gunakan untuk aplikasi ini, teknologi yang saya gunakan yaitu Basecamp API, yaitu Node.js, Express.js, ada Squalys ORM, ada SQLite, dan juga ada arsitektur model controllers dan juga router. Nah, nanti kita akan melihat di sistem codingnya saya di Visual Studio. Nanti saya akan menunjukkan folder-folder tersebut. Nah, untuk frontend itu ada React.js, ada React Router, ada Exio, dan juga desain tabel dan UI dibuat modern dan responsif. Nah, untuk struktur sistem, teman-teman di sini di Studio Visual ini untuk struktur sistemnya di sini untuk frontend ini ada public, ada di sini public, ada version IO, ada index HTML, dan juga ada ini manifest JSON, juga di sini ada folder src, yaitu di sini juga ada komponen di sini ada di peserta JS di sini, dan juga ada edit peserta JS. Di sini saya mengedit untuk peserta JS-nya. Ini ada set name, dan juga ada set email, memasukkan email, nomor HP, dan juga ada set webinar. Nah, untuk ID ya teman-teman di sini. Dan saya juga di sini ada from CSS. From CSS ini untuk mengedit warna, tampilan background dari aplikasi tersebut. Jadi contohnya seperti ini, dan juga ada peserta tabel. Ini untuk membuat peserta ya teman-teman di sini. Saya masukkan seperti daftar peserta webinar seperti ini untuk class name-nya, dan juga ada tabel peserta. Di sini untuk tabel class name yaitu nama, email, nomor HP, webinar, dan aksi. Nah, contoh di codingnya seperti ini. Dan juga ada tabel CSS ini untuk biar agak menarik ya teman-teman, desainnya kelihatan menarik. Saya menambahkan tabel CSS berupa warna, desainnya seperti ini, ukuran, huruf, dan lain-lain. Dan juga ada webinar tabel. Ini untuk tabel webinar. Ini ada daftar webinar, dan juga ada judul, terus tanggal, dan juga ini ada tombol untuk kembali. Nanti kita akan melihat hasil dari demo aplikasinya. Dan ini ada folder stylus. Stylus di sini ada saya menambahkan from CSS dan juga global CSS. Ini backgroundnya teman-teman. Ini untuk backgroundnya dengan margin dan padding. Dan juga ada tabel CSS juga seperti yang ada di komponen tadi. Dan juga app CSS. Ini juga sistem untuk settingan tampilannya. Ini untuk app CSS, file app CSS ini. Ada beberapa yang dimasukkan di sini seperti peserta table, ada di peserta, edit peserta,
dan juga ada webinar table. Nah, dan juga di sini ada app.tcjs, index CSS juga ada di sini, dan juga ada index.js. Nah, ini untuk index.js-nya seperti ini untuk codingnya, dan juga logo, ada report web Vitalis, dan setup TS.js. Nah, seperti ini teman-teman, dan ini yang ada di dalam stylus. Untuk frontend-nya ya teman-teman, frontend-nya seperti ini, kurang lebih seperti ini. Nah, di sini juga yang lebih penting lagi ada page JSON. Ini seperti ini, contohnya seperti ini, agar yang diperintahkan nanti sesuai dengan yang kita buat codingnya di sini ya teman-teman. Ini untuk frontend-nya teman-teman. Dan untuk struktur sistemnya kurang lebih untuk struktur sistem frontend-nya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Dan juga untuk struktur struktur backend-nya. Untuk backend-nya di sini saya menjelaskan untuk struktur backend-nya. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Ini ada folder config, ada controller, ada model, dan juga ada Node.js module, dan juga ada router. Nah, untuk config di sini ada database JS. Codingnya kurang lebih seperti ini, dan juga ada controller. Ini ada peserta controller, ini memasukkan ID peserta ya teman-teman. Di sini identitas peserta seperti nama, email, nomor HP, dan webinar ID. Nah, ini untuk peserta controller JS, dan juga ada user controller JS. Untuk user controller JS untuk codingnya kurang lebih seperti ini, memasukkan user seperti yang ada di peserta controller tadi, dan juga ada webinar controller. Ini untuk mengedit peserta webinar ya teman-teman. Dan juga di sini ada folder model. Di sini ada peserta model JS, ini ada nama, terus ada email juga, ada nomor HP, dan ada webinar juga. Dan untuk user model, dia kurang lebih sama seperti yang di controller juga, dan ada webinar model untuk judul dan tanggalnya. Nanti akan ditampilkan di aplikasi demonya ya teman-teman. Nah, itu untuk folder model, dan juga ada node modul, kurang lebih seperti ini. Dan juga ada router. Nah, ini router ini seperti yang saya jelaskan tadi. Ini ada peserta router juga. Ini ada peserta, terus ada user router. Dia sama seperti model sama controller tadi teman-teman. Dan juga ada webinar router. Nah, ini untuk menampilkan nanti peserta webinar dan lain-lain. Nah, ini penjelasan sedikit secara singkat yang dari beberapa sumber yang saya pelajari, dan juga apa yang telah saya saya kerjakan di mata kuliah ini. Kurang lebih untuk desain codingnya, penjelasan soal program codingnya kurang lebih seperti ini. Ada backend, ada frontend, ada beberapa folder-folder yang di dalamnya ada frontend juga, ada public, ada CRC, dan yang penting-penting seperti page-get, JSON, dan juga ada basket juga, ada config, ada controllers, ada model, ada no models, dan juga router. Itu folder-folder penting yang sudah saya desain untuk codingnya. Nah, nanti kita akan menampilkan hasil demo dari aplikasi yang sudah saya buat. Nah, di sini untuk penjelasannya, untuk struktur sistemnya kurang lebih seperti itu antara backend dan frontend. Dan juga fitur-fitur utama sistem, ini ada input peserta ya teman-teman, seperti saya jelaskan tadi, ada nama, email, dan juga nomor HP, dan juga webinar yang dipilih. Nah, untuk validasi backend webinar ID wajib ya teman-teman, daftar webinar itu ya seperti IPA menyediakan data webinar AI, webinar pendidikan, webinar teknologi, dan lain-lain, dan ditampilkan pada slide saat tambahan peserta. Nah, untuk tabel peserta di frontend menampilkan nama peserta, email, nomor HP, judul webinar, tanggal webinar, dan tombol edit. Dan juga untuk edit dan hapus semua berjalan melalui API. Di sini juga saya menggunakan Postman.
Postman di sini untuk aplikasi Postman-nya saya sudah mengedit, saya menambahkan untuk path, peserta ID, delete, itu juga peserta ID, data otomatis update di tabel. Dan juga relasi database penting model peserta seperti webinar, terus forget key, webinar ID, kurang lebih seperti itu. Dan hasilnya setiap peserta wajib memilih webinar. Data yang ditampilkan adalah peserta plus webinar yang terkait. Nah, alur kerja sistemnya Basecamp ini, nah teman-teman di sini untuk programnya di sini saya sudah menjalankan untuk programnya. Di sini sudah saya menjalankan, dan di sini yang ditampil di sini adalah untuk saya menjalankan dari Basecamp ya teman-teman di sini. Ini untuk tampilan Basecamp-nya yang ada di sini. Di CMD ini untuk Basecamp-nya, dan juga untuk frontend itu saya menjalankan di beda ini teman-teman. Jadi CMD-nya saya mau buat tabel baru, menambah baru CMD untuk membuat frontend-nya teman-teman. Ini frontend-nya ini seperti ini teman-teman. Hasilnya seperti ini untuk frontend-nya. Yang ini adalah Basecamp-nya. Nah ini untuk bisa menyambung antara frontend dan Basecamp. Saya di sini yang pertama saya perlu menjalankan terlebih dahulu yaitu Basecamp-nya. Jadi Basecamp-nya saya menjalankan terlebih dahulu, setelah itu saya menjalankan yang frontend-nya. Supaya ini akan menampilkan hasil webnya ya teman-teman. Kalau ini kita mengaktifkan untuk kita mengedit di aplikasi Postman untuk menambahkan data dan lain-lainnya teman-teman. Nah, ini untuk penjelasan soal aplikasi dan juga untuk langkah-langkah user itu seperti ini ya teman-teman. Admin membuka dashboard, setelah itu klik tambah peserta, mengisi form webinar, dan juga klik simpan. Data langsung muncul di tabel peserta. Untuk demo aplikasi ini, penjelasan saat ini ya teman-teman, saya akan tampilkan aplikasi demonya dan kita coba menjalankan sesuai dengan penjelasan yang tadi saya jelaskan ya teman-teman. Jadi sini saya akan mencoba menampilkan aplikasi ya teman-teman. Nah teman-teman, ini kurang lebih aplikasi saya seperti ini. Yang kurang lebih seperti ini ya teman-teman untuk aplikasi saya yang saya demokan. Di sini daftar peserta webinar. Di sini ada tombol tambah peserta. Di sini untuk lihat webinar. Nah, saya mencoba membuka terlebih dahulu lihat webinarnya. Di sini ada webinar dasar. Ini ada beberapa yang saya masukkan di tabel ini. Untuk webinar read dasar itu dengan tanggal dan waktu. Dan juga teman-teman maaf untuk waktunya di sini saya juga masih belajar dan saya perlu mendalami lagi untuk prosesnya ini. Jadi saya yang lebih jelas di sini untuk tanggalnya ya teman-teman, saya hanya bisa mampu menampilkan tanggal ya. Di sini untuk webinar red dasar itu tanggal 1 bulan 12 2025, dan juga webinar AI dasar untuk pemula itu tanggal 15 bulan 2 2025, dan juga untuk webinar pendidikan digital 2025 tanggal 2 bulan 3 2025, dan juga webinar berbasis online dan marketing tanggal 28 bulan 2 2025, dan cyber security awareness training tanggal 10 bulan 3 2025. Nah untuk ini kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nah untuk saya kembalikan, ini ada tombol kembali. Saya kembalikan untuk menambahkan peserta. Di sini saya coba menambahkan peserta ya teman-teman. Nah, ini ada muncul tabel tambah peserta ini. Di sini ada nama seperti yang saya jelaskan tadi, ada email, dan juga ada nomor HP, dan juga ada pilih webinar. Nah ini seperti data tabel yang sudah saya buat untuk pemilihan untuk webinar.
Ini kita bisa pilih di sini ya teman-teman. Di sini saya coba masukkan email ini dengan nama saya, email saya, dan juga nomor telepon. Saya pilih webinar untuk cyber security. Saya klik simpan. Nah, nanti akan muncul di sini ya teman-teman untuk tabel barunya. Ini dengan nama, email, dan juga nomor HP dan webinar. Di sini juga ada tombol hapus dan juga tombol edit. Di sini kita bisa edit, tapi mohon maaf ini untuk editnya. Untuk edit pesertanya kurang lebih seperti ini. Kita bisa mengedit lagi peserta. Kurang lebih ya seperti ini baru kita update. Tapi di sini untuk data update-nya saya masih teman-teman, agak error soalnya berapa kali sudah saya jalankan tapi ternyata masih error. Mungkin saya salah di codingnya teman-teman, tapi kurang lebih seperti ini. Ini kita bisa hapus. Ini Anda yakin untuk menghapus persyarat ini? Oke, saya bisa klik oke. Di sini untuk lihat webinarnya sama seperti tadi. Di sini saya bisa menambahkan lagi peserta. Untuk peserta ini contohnya nama Rizky Adrian. Oke, untuk emailnya mungkin Rizky seperti ini ya teman-teman. Rizky email.com, nomor HP coba saya 081239454876. Untuk webinarnya di sini saya contohkan webinar online ya teman-teman. Saya klik simpan, nanti datanya sudah bertambah ya, jadi 2 ya teman-teman di sini. Ini udah 2 data. Nanti bisa ngedit, bisa ngedit. Nanti bisa kembali lagi, terus bisa hapus juga teman-teman ya. Bisa hapus di sini mungkin kesalahan di Postman saya teman-teman. Postman saya belum berjalan atau gimana. Untuk data hapusnya. Dan bisa juga menambah lagi 1 teman-teman. Ini contohnya seperti email Alex Firmansyah. Nomor HP contohnya 081234343567. Contohnya di sini webinarnya AI dasar untuk pemula, kita save. Di sini sudah 3 aplikasi ya, 3 data ya teman-teman. 3 data peserta webinar. Jadi untuk sesuai dengan soal membuat 2 tabel dengan relasi, ini kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Jadi ini coding saya dengan coding saya kurang lebih seperti ini. Ini yang sudah saya buat ya teman-teman. Jadi untuk aplikasi ini kurang lebih seperti ini. Dan juga dari codingnya beserta hasil demo aplikasinya kurang lebih yang saya pahami dan yang saya pelajari dari mata kuliah yang saya dapat, yang saya paham dan apa yang saya buat di sini kurang lebih hasilnya seperti ini ya teman-teman. Mohon maaf jika masih punya kekurangan. Nanti bisa dipelajari lagi lebih mendalam lagi untuk aplikasi berikutnya. Nanti saya akan mencoba untuk praktik lagi secara detail. Saya coba untuk banyak belajar lagi dari contoh praktikum yang telah Bapak dosen memberikan. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat dan adanya kekurangan nanti bisa diperbaiki lagi. Terima kasih.